Salve, salve Sama Romo. Tuhan. Yo, lagi ya, guys. Iya, kalau saya tidak bertanya topik Romo, saya hanya mau mengatakan terus mewarta Romo. Yo, Karena terima kasih. banyak orang yang membutuhkan pewartaan Romo. Saya menemukan di dunia nyata di daerah di mana lingkungan saya bergaul dan lain sebagainya Romo. Jadi mereka selalu bercerita bahwa dari penjabaran-penjabaran dari Romo Cafe mengenai ajaran gereja Katolik, mereka menemukan yang namanya katekese. Karena jujur saja selama ini ya selama juga saya aktif di YouTube dan juga kemudian lari ke TikTok saat ini atau di website dahulu, itu yang paling aktif untuk apa namanya memberi penjelasan-penjelasan itu dari kekurangan-kekurangan kami ini ya beberapa orang awam saja. Nah, dengan kemunculan Romo ini, itu wawasan itu cakrawalanya lebih luas. Jadi menurut saya juga salah satu orang yang sangat-sangat tidak peduli dengan persoalan pribadi orang-orang di TikTok ini, Romo. Lihat aja, saya masuk ke rumah manapun saya tidak punya masalah. Saya cuek-cuek aja, ya nggak terlalu peduli karena memang ya saya pikir ya urusanmu ya terserah kamu gitu. Jadi menurut saya terus mewarta Romo, terus menyampaikan iman Katolik karena memang banyak sekali yang membutuhkan penjelasan gitu. Karena di dunia medsos saat ini memang harus ada yang namanya penyeimbang. Ya, kalau kita menemukan banyak TikTok yang menjelaskan iman Katolik atau menuduh iman Katolik dengan salah dan lain sebagainya. Nah, penyeimbangnya ini ya seperti Romo, ya. Kami orang-orang awam ini kan punya banyak keterbatasan, walaupun kami tetap juga aktif. Seperti saya, dalam situasi apapun saya tetap aktif, meskipun waktunya tidak menentu. Ya seperti ini, saya datang ke sini saya hanya mau menunjukkan bahwa saya mendukung Romo untuk terus aktif memberi katekese kepada umat. Dan saya juga mendoakan Romo supaya tetap memberikan katekese kepada umat. Itu saja Romo, lanjut. Terima kasih ya. Lagi ya. Perjalanan panjang, mau 2 tahun nih, sudah lewat. Tidak, tadi hanya ungkapan hati sudah terlalu lama menahan, Ya, Simpan. menahan Bapak. Simpan, saya bilang Tuhan, saya ini salah apa, begitu. Apakah yang omong mereka yang omong begini nih, saya ada buat salah apa dengan mereka, begitu kan. Apakah ada pewartaan saya yang keliru, yang menentang magisterium, tradisi, kitab suci, kan menjadi refleksi pribadi juga saya bilang. Eh, begitu ya, maksudnya. Sebentar. Oke, sebentar. Tidak mau di sini. Oh, silakan. Maksudnya ya. seperti itu ya. Saya tanggapi sedikit sedikit aja Romo. Ya, ya. Jadi memang dinamika di TikTok ini saya juga mengikuti Romo. Jadi memang eh, kemudian saya punya kesimpulan seperti ini. Hal yang terjadi di TikTok ini kan juga terjadi di masa di mana saya di YouTube Romo. Ada saja persoalan yang dipersoalkan, ada saja orang-orang yang mempersoalkan A, B, C, D sampai Z. Tetapi kalau prinsip saya eh, itu ya itu urusan lain begitu. Saya menghadapi banyak juga persoalan ketika di YouTube dulu Romo. Ya, ada yang tidak suka, ada yang mendukung tapi di belakang ngomong apa. Akhirnya saya gunakan ilmu yang sederhana. Lebih baik kita cuek saja. Cuek itu menyenangkan hati, gitu ya. Mau diomongin di mana, ngomongin di mana, terserah. Eh, saya punya sikap mungkin ya berbeda-beda orang ya Romo ya. Kalau saya mau dihina siapa ya terserah, terserah kamu dah.
sampai ke profesi saya dulu juga dihina-hina Romo, ya kan? Sampai saya punya akhirnya malah itu memacu saya untuk, waduh, saya dihina, saya pasti bisa lebih, ya kan? Nah, akhirnya kan itu malah justru penyemangat saya supaya supaya terus berlanjut untuk terus belajar, belajar, belajar gitu. Nah, akhirnya setelah kejadian di YouTube itu, ya sampai sekarang orang-orangnya masih ada. Bahkan mungkin sesekali mereka dengan bahasa-bahasa tertentu mereka menyinggung. Ya saya nggak peduli, karena saya pikir tidak mempengaruhi apapun, sehasta pun dari jalan hidup saya. Dan tidak mempengaruhi apapun dari semangat diri saya untuk terus mewarta. Tidak mempengaruhi apapun. Ya, ya bisa dikatakan saya sih sudah, apa ya Romo ya, sudah merasa bahwa ya sudah, itu kan persoalan eh, penyakit di hati orang. Jadi biarkanlah mereka menyembuhkan penyakit mereka. Kita lanjut saja apa yang menjadi tujuan kita. Dan saya percaya Romo pasti akan terus mewarta kepada umat. Saya yakin orang-orang yang tadinya seperti apa di cerita panjang lebar dan lain sebagainya, lama-lama juga akan menemukan bahwa ternyata yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Ya, jadi Baru terus punya mewarta pikiran dengan Anggera. topik-topik Romo seperti biasa. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tidak hanya tadi ungkapkan setelah tahan lama mengaku dosa kemarin, sebenarnya saya harus ekspresikan, kalau tidak berbahaya sekali untuk kita. Kuasai teknik psikologi untuk tidak gunakan untuk diri sendiri kan tidak enak. Oke, Lina mute kan dulu. Oke, jadi teman-teman tolonglah mute kan orang yang baru naik. Jadi terima kasih ya. Ya, saya pikir ini tingkat kedewasaan juga kita sebagai Katolik dalam pengertian ini. Oke. Ada Lina Boru Ginting, ada Jas. Silakan. Sampai Romo. Ya, besok lusa ada waktunya bilang sudah selesai sampai di sini saya telah menemani. Yesus menyepi untuk melihat semua situasi, untuk melihat semua misinya. Mungkin tetapi terima kasih ya, maksudnya 2 tahun lebih ini tema-tema apologetika. Kalau saya juga secara manusiawi harus minta maaf jika nanti terasa ada kesombongan akademis, merasa diri paling menguasai kitab suci. Minta maaf, ya sebagai manusia ya harus minta maaf juga ya. Mungkin saya tidak berpikir itu, tetapi mungkin ini apa ya? Perilaku atau kalau mau campur Spanyol nanti susah. Gestikulasi, cara omong seolah-olah ada kesombongan spiritual. Saya juga sebagai pribadi minta maaf. Okay? Hanya saya punya mimpi bahwa makin banyak orang baca, makin banyak orang mengerti kitab suci. Besok lusa sampai di sini ya, kalian melanjutkan selesai. Ini yang saya masukkan. Kalau awam makin awam, banyak awam yang mengajar, makin banyak awam yang omong kitab suci, makin awam, makin banyak awam yang membuka roomnya untuk mewartakan. Inilah dunia digital, inilah benua ke-6 yang harus kita kerja. Saya ditobatkan oleh seorang katekis ketika mengatakan kami sendiri di dunia digital mewartakan dari sudut pandang awam, tetapi misionaris digital di mana? Kalian hanya mimbar, altar, makan. Setelah itu ingat bahwa teman-teman, penelitian di Amerika Latin, ketika pertanyaan itu diberikan kepada biarawan-biarawati, imam-imam, Uskup Omong kemarin ya, Uskup Omong kemarin, Uskup John, SPD juga di Ekuador, dia pemberi retret dan juga pentabis diakon kami punya di sini. Dia bilang begini, dari penelitian dengan satu unsur lembaga hanya kepada dunia konsakrasi, angka untuk Ekuador cukup mengagetkan bahwa setelah dikalkulasi semua estimasi bahwa menggunakan HP dan internet itu bisa di dalam promedio dari 24 jam itu 8 jam loh. 8 jam seseorang bisa menggunakan media massanya. Pertanyaan saya,
dari hati yang dalam. Dari 8 jam penggunaan HP dalam hidup kita, ini saya ambil sampelnya dari Ekuador ketika Uskup omong kemarin dulu dalam retreat. Berapa jam kita gunakan untuk pewartaan dari 8 jam yang kita gunakan? Pertanyaan saya untuk IDC dan kawan-kawan yang kalian di atas. Dari 8 jam, kalau kita ambil sampelnya Ekuador, dari 8 jam menyentuh HP, sadar atau tidak sadar, memeriksa media massa kita, media dunia digital kita, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, berapa menit kita gunakan dari 8 jam itu untuk omong tentang Tuhan Allah? Ya, tidak lama, Pater. Lebih banyak gosip. Pertanyaan saya, maksudnya pertanyaan untuk buka juga wawasan Katolik. Kalau itu apa yang saya gunakan untuk buka room dunia digital ini? Saya mungkin enak ya teman-teman, saya siang kalian malam, kalian yang menderita harus bertahan ya. Kadang saya rasa Tuhan, saya juga jam 11, di Papua sudah jam 1, di Papua kalau saya bertahan sampai jam 12, Papua sudah jam 2, jam 3. Kadang saya juga merasa, tetapi bagaimana pertanyaan belum dijelaskan? Saya rasa juga utang budi, utang apa ya? Utang dengan diri saya, teman, saudara-saudari, saya belum jelaskan untuk dia, kan saya rasa tidak enak. Pertanyaan saya, dari 8 jam itu berapa menit kita gunakan untuk mewartakan? Santo Arnoldus Jansen, pendiri SPD, mengatakan ekspresi paling tinggi dari cinta kepada sesama adalah mewartakan Injil, kabar baik itu untuk mereka. Atau Santo Paulus bilang di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, wartakanlah apa baik ataupun tidak baik waktunya. Ini saya bantu dulu. 2 Timotius 4 Ayat 2. Wah, jelas ya. Dua Timotius 4 ayat 2. Halo, oh sinyalnya ide saya atau saya punya sinyal ini? Halo, Pater? Halo? Saya tidak dengar. Oh, Kami tidak dengar sama sekali. beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran, kesabaran dan pengajaran. Wartakanlah sabda baik pun tidak bagi waktunya. Pertanyaan saya untuk kalian, Degea, dari berapa tahun engkau di dunia digital ini? Para pewarta palsu tidak ada di dunia digital? Para nabi palsu tidak ada di dunia digital? Banyak. Karena itu Katolik tidak masuk dunia digital untuk mewartakan, maka yang akan merajalela adalah ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jika ada orang yang mewartakan kitab suci, Degea dengan kuasa tema lain, dan dia duduk 3-4 jam mewartakan, apa yang kalian buat untuk orang yang mengajar seperti ini? Caci maki, hakimi dia, atau kamu beri dia segala sair? Gosip. Tidak, bukan tolik. Apa yang ini nih? Bapak kita kerja di kebun, dia pulang rumah kita kritik dia, atau kita Tidak. bapak minum air dingin? Minum, kasih minum. Kenapa Katolik buat semuanya terbalik? Kalian tidak pernah tahu apa yang dibuat di belakang. Apakah saya harus posting setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu? Jalan di jalan kasih makan orang malam pemulung, orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Yang beri tangan kanan tidak perlu diketahui tangan kiri.
Kalian tahu berapa sekolah di Flores? Anak yatim piatu tidak perlu kasih tahu. Berapa anak yatim piatu panti asuhan yang naik, dan gara-gara semua situasi ini, saya juga merasa tidak enak untuk menaikkan mereka supaya mereka bisa nyanyi 1-2 lagu di room, supaya mereka bisa memberikan roti kecil, sesuap nasi, tidak seberapa yang kita bisa berikan di TikTok, tapi mereka bukan lebih dari itu, mereka bisa mengekspresikan kerinduan ketika mereka nyanyi dan lain sebagainya. Sudah berapa lama kita tidak buat lagi itu? Ini kalau di belakangnya lapangan bola, jadi ada pertandingan, biasanya orang Kolombia suka musik, jadi musiknya apa ya, keras itu, musik yang apa yang kita namakan itu, yang yang dulu sama si SMP SMA yang di mobil-mobil kecil itu, kuasi lagi, mobil bemo, kami bilang bemo di Flores itu, di NTT bilang bemo. Mereka masuk, mereka punya ini speaker besar, bom, musik korek ya gitu. DJ remix ya, remix DJ. Ya, Handayani, kalau kami di NTT bilang ini bemo. Kuasi di Bekasi, ya benar. Instrumen apa ya, remix reggae, DJ remix. Kami bilang oto di Flores bilang oto, bemo, truk kayu, apa lagi, bis. Kalau di Jawa son horek, oke. Mikrolet di Jawa ya, angkot di Jakarta. Oto, bemo, Otokol kalau di Flores. bis kayu yang Otokol. sudah bis baru kayu. Oto apa? Otokol. Oto kolong. Kalau Makassar, PT. Oh ya, Makassar. Baik juga kita. Otokol. Taksi di Papua, oke. Bengkulu angkot, dibilang taksi. Ini kita bisa di Bekasi namanya koasi. Otokol itu truk yang bisa muat Otokol penumpang. itu yang itu loh Pater. Kalau di Manggarai sih saya tahunya, kemarin di Labuan Bajo ada itu. Otokol namanya gimana ya? Jadi Tidak, otokol itu yang dump track, yang trek yang dari ya, kayu, yang bisa terbuka muat penumpang. belakang. Iya, itu memang namanya. Oh iya, itu otokol. Bus kayu atau otokol gitu. Manado Mikro. Oh, bis kayu. Iya, itu otokol itu bis kayu. Ya itu benar ya, kita ini istilah-istilah masa lalu itu.